Selamat pagi para sahabat GPIB, berjumpa lagi kita di Morning Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Beni Amor Syautafi Eklesi yang bertugas sebagai pendeta jemaat dari GPIB Immanuel Serangka. Saya melayani di 3 pospel. Yang pertama adalah Pospel Kes Bukit Pengharapan Dusun Punti Engkaras. Yang kedua adalah Pospel Kes Bukit Sinai Dusun Merau. Yang ketiga adalah Pospel Kes Sumber Kasih Dusun Mangkau. Para sahabat GPIB yang Tuhan kasihi, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Engkau adalah sumber kekuatan dan sumber pengharapan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Kami mohon Roh Tuhan yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, dan biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi langkah kaki kami dan bagi kekuatan kami dalam menjalani hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Para sahabat GPIB, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 8 yang mengatakan, Naaman, panglima Raja Aram, adalah orang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang ada di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirimkan pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapakah engkau mengoyakkan pakaian? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita semua yang berupaya melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para sahabat GPIB, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini lumayan panjang. Namun saya mengambil fokus pada perkataan di dalam ayat kedua, kalimat terakhir. Ia menjadi pelayan. Ketika kita berbicara mengenai pelayan, maka ada karakter-karakter dari seorang pelayan. Kita bisa atau bahkan sering mendengar
dari berbagai media, di sosial media, dalam khotbah-khotbah, dalam renungan-renungan, karakter pelayan yang khas, yang sesuai dengan kehendak dari Yesus Kristus. Namun dalam pembacaan Alkitab kita ini, kita akan belajar cara menjadi pelayan atau bahkan karakter dari seorang pelayan, dari tokoh-tokoh yang ada di dalam pembacaan Alkitab kita ini. Pertama-tama, kita lihat dari tokoh yaitu Naaman ini, ketika ia menderita sakit kusta. Ia adalah seorang panglima dari Raja Aram, dan ia mempunyai kedudukan yang baik. Namun ketika ia mendengar dari gadis yang menjadi pelayan dari istrinya berkata, ia percaya pada perkataan itu. Sebagai seorang panglima perang, bukanlah karakter yang mudah untuk percaya. Karena panglima itu berarti dia harus punya kewaspadaan. Tapi Naaman, ia percaya pada perkataan seorang gadis yang jabatannya hanya pelayan. Dan kata percaya di sini itu yang menjadi dasar dari karakter seorang pelayan. Itu kita pelajari dari tokoh Naaman. Ia percaya sekalipun informasi yang dia terima datang dari orang yang jabatannya lebih rendah dari. Karakter pelayan yang kedua kita temukan dalam gadis Israel yang menjadi pelayan istri Naaman. Nah, kita tahu bahwa dalam kisah singkat yang disajikan dari pembacaan Alkitab ini, gadis ini adalah seorang tawanan. Sebagai seorang panglima perang, bukanlah karakter yang mudah untuk percaya. Karena panglima itu berarti dia harus punya kewaspadaan. Tapi Naaman, ia percaya pada perkataan seorang gadis yang jabatannya hanya pelayan. Dan kata percaya di sini itu yang menjadi dasar dari karakter seorang pelayan. Itu kita pelajari dari tokoh Naaman. Ia percaya sekalipun informasi yang dia terima datang dari orang yang jabatannya lebih rendah dari. Karakter pelayan yang kedua kita temukan dalam gadis Israel yang menjadi pelayan istri Naaman. Nah, kita tahu bahwa dalam kisah singkat yang disajikan dari pembacaan Alkitab ini, gadis ini adalah seorang tawanan. Artinya, ia dipaksa untuk ikut dari negeri Israel ke negeri Aram. Nah, para sahabat GPIB, sebagai seorang yang tertawan, biasanya ada perasaan benci, ada perasaan tidak suka. Malah kalau musuh kita menderita, biasanya karena perasaan benci kita, maka kita akan bersyukur kepada Tuhan. Atau kita mungkin akan berkata, syukurlah atau syukurin. Tapi ini berbeda dengan gadis yang menjadi tawanan ini, yang kemudian diangkat bekerja menjadi pelayan dari istri Naaman. Gadis ini justru memberikan informasi untuk menolong Naaman. Orang yang berasal dari bangsa yang menawan dirinya, ia justru membantu. Nah, saya mengingat perkataan Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu. Gadis ini menunjukkan sikap yang sungguh memperlihatkan karakter seorang pelayan. Ia mau menolong sekalipun yang ia tolong adalah musuhnya sendiri. Tapi kita juga bisa belajar bahwa ada karakter lain dari seorang pelayan. Lihatlah di sini dalam percakapan dari utusan Naaman dengan Raja Israel. Nah, kita tahu bahwa Raja Israel juga adalah seorang pelayan. Artinya ia melayani kepentingan Tuhan untuk menjaga umatnya, yaitu umat Israel. Tapi berbeda dengan gadis Israel yang menjadi pelayan istri Naaman, berbeda dengan Naaman, Raja Israel ini justru melihat sesuatu yang negatif dari permohonan Naaman untuk menemukan Nabi Israel, yaitu Nabi Elisa. Raja Israel ini berburuk sangka dan berpikir bahwa Naaman punya maksud yang buruk pada dirinya.
Nah, kita juga harus belajar dari sini para sahabat GPIB bahwa menjadi seorang pelayan itu berarti kita harus menjaga hati dan pikiran kita dari hal-hal yang buruk. Kita harus berusaha menjaga pikiran kita bersih dari segala hal yang tidak baik. Dan para sahabat GPIB yang Tuhan kasih, pada hari ini kita belajar 3 karakter dari seorang pelayan. Yang pertama, percaya seperti Naaman. Yang kedua, mengasihi orang meskipun orang itu berbeda dengan kita. Meskipun orang itu melakukan hal yang tidak baik pada kita, kasihi dia. Karena Tuhan pasti memperhitungkan kasih yang kita tunjukkan kepada orang lain, dan Ia pasti menyertai kita. Yang ketiga, kita belajar bahwa menjadi karakter pelayan artinya kita harus membuang semua pikiran-pikiran yang tidak baik, semua asumsi-asumsi yang membawa kita pada pemahaman-pemahaman buruk tentang orang lain, seperti Raja Israel. Dengan demikian, kita dapat menjadi pelayan Tuhan, baik di gereja maupun di masyarakat. Dan itu merupakan bagian dari tugas kita untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Sebagaimana Tuhan Yesus menginginkan kerajaan Allah hadir di tengah-tengah dunia ini. Kiranya firman hari ini menguatkan para sahabat GPIB dan menuntun serta menopang kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Firman yang boleh mengingatkan kami bahwa kami didorong untuk memiliki karakter sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Di dalam kehidupan kami, berjemaat atau bergereja, bermasyarakat, dan juga berkeluarga. Tuhan, tuntun kami supaya kami memiliki karakter pelayan yang selalu percaya kepada Tuhan. Tuntun kami, bentuk kami, supaya kami memiliki karakter pelayan yang selalu menunjukkan kasih. Sekalipun hati kami pernah disakiti, sekalipun orang pernah melakukan hal-hal yang tidak baik kepada kami, biarlah kasih Tuhan melimpah dan kami bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan tuntun kami juga Tuhan agar kami tidak selalu berpikir tentang yang buruk, menjaga hati dan pikiran kami untuk tetap berpikir optimis dan positif untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan kami percaya ya Tuhan bahwa hidup ini ada di dalam tangan pengasihan-Mu. Baik dan buruk kehidupan ini, Tuhan punya rencana untuk setiap orang yang percaya. Maka kalau kami akan memulai kegiatan kami pada hari ini Tuhan, Tuhan atur langkah kami, jaga langkah kaki kami, sertai kami dalam perjalanan pergi maupun kembali ke tempat tinggal kami. Jaga kami dari susah celaka mara bahaya apapun, dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, sampai berjumpa lagi di program Morning Call selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.